Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yustahuddin Isagi, guru pendidikan anti korupsi di SMP PGRI 6 Bandar Lampung. Di dalam pembelajaran pendidikan anti korupsi ditujukan ke beberapa hal, namun yang utama bahwa kita sebagai guru dituntut untuk senantiasa menyiapkan generasi yang lebih baik. Untuk itu, melalui video ini kita bersama-sama belajar apa itu pendidikan anti korupsi, mengapa kita harus tanamkan kepada anak didik kita supaya di dalam pelaksanaan pembelajaran di sekolah merubah dari budaya apa yang kita lihat sekarang dengan berbagai pengaruh dari media dan sebagainya. Ini akan berdampak kepada budaya untuk menghilangkan secara perlahan korupsi itu sendiri. Apa itu korupsi? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 2000 dan Kamus Hukum tahun 2002, korupsi diartikan sebagai tindak penyalahgunaan atau penyelewengan uang atau barang negara atau milik perusahaan untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, korupsi adalah perbuatan secara melawan hukum dengan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara. Kolusi merupakan sikap dan perbuatan tidak jujur dengan pemusatan atau pemufakatan secara bersama melawan hukum untuk melawan hukum antara penyelenggara negara atau antara penyelenggara negara dengan pihak lain yang merugikan orang lain ataupun masyarakat dan negara. Nepotisme berarti lebih memilih saudara atau teman akrab berdasarkan hubungan kerja, bukan berdasarkan kemampuannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Fajar Abidin, selaku guru pendidikan kewarganegaraan yang terintegrasi pendidikan anti korupsi. Di sini saya akan melanjutkan pembelajaran materi yang terlebih dahulu disampaikan oleh Pak Yustahuddin. Sumber dari persoalan korupsi adalah hilangnya nilai-nilai anti korupsi itu sendiri, yakni jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil dalam diri individu. Jadi, kita akan melanjutkan poin-poin yang sudah saya sampaikan tadi. Apa itu pendidikan anti korupsi? Pendidikan anti korupsi itu ialah pendidikan koreksi budaya yang bertujuan untuk mengenalkan cara berpikir dan nilai-nilai baru kepada peserta didik, atau bisa juga disebut sebagai usaha sadar dan sistematis yang diberikan kepada peserta didik berupa pengetahuan, nilai-nilai sikap, dan keterampilan yang dibutuhkan agar mereka mau dan mampu mencegah dan menghilangkan peluang berkembangnya korupsi. Cara sebagai seorang guru
yaitu menguatkan bibit perilaku yang dimaksudkan adalah perilaku baik yang ada dalam setiap individu. Pernyataan ini sesuai dengan perkataan yang diungkapkan oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu bahwa pendidikan itu hanya suatu tuntunan di dalam tumbuhnya anak-anak kita sebagai peserta didik. Tujuan pendidikan anti korupsi adalah untuk membentuk pengetahuan dan pemahaman mengenai berbagai bentuk korupsi dan aspek-aspeknya, merubah persepsi dan sikap kita terhadap korupsi, serta membentuk keterampilan dan kecakapan baru yang dibutuhkan untuk melawan korupsi. Berikutnya, di sini saya akan melanjutkan 9 nilai-nilai anti korupsi. Yang pertama adalah kejujuran, yang kedua adalah tanggung jawab, yang ketiga adalah kerja keras, yang keempat keberanian, yang kelima keadilan, yang keenam keterbukaan, yang ketujuh kedisiplinan, yang kedelapan kesederhanaan, yang kesembilan kepedulian. Nilai yang pertama adalah kejujuran. Jujur adalah kesesuaian sikap antara perkataan dan perbuatan yang sebenarnya. Apa yang diucapkan memang itulah sesungguhnya, dan apa yang diperbuat itulah yang sebenarnya. Kejujuran sangat erat kaitannya dengan hati nurani. Jujur sangat penting dalam kehidupan sosial agar terciptanya kehidupan yang harmonis, baik, dan seimbang, agar tidak ada yang dirugikan, dizolimi, dan dicurangi. Maka kuncinya adalah kejujuran. Poin yang kedua adalah tanggung jawab. Tanggung jawab adalah melaksanakan tugas dengan sungguh-sungguh hingga tuntas. Dan jika terjadi sesuatu hal, maka siap untuk dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. Tanggung jawab dibagi dua hal, yaitu secara perorangan dan secara kelompok. Secara perorangan adalah tanggung jawab yang diberikan kepada satu orang untuk menyelesaikan tugasnya hingga selesai atau tuntas. Sedangkan secara kelompok adalah tanggung jawab yang diberikan kepada sekelompok orang untuk menyelesaikan tugas hingga selesai dan tuntas. Poin yang ketiga adalah kerja keras. Kerja keras adalah kegiatan yang dikerjakan secara bersungguh-sungguh tanpa mengenal lelah dan selalu mengutamakan hasil pada kegiatan yang dilakukan. Bersemangat dan berusaha keras untuk meraih hasil yang baik dan maksimal. Poin yang keempat adalah keberanian. Keberanian berarti tindakan untuk memperjuangkan sesuatu yang diyakini kebenarannya. Keberanian dapat diwujudkan dalam bentuk berani mengatakan dan membela kebenaran, berani mengakui kesalahan, berani bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuat, dan sebagainya. Keberanian sangat diperlukan untuk mencapai kesuksesan, dan keberanian akan semakin matang jika diiringi dengan keyakinan, serta keyakinan akan semakin kuat jika pengetahuannya juga kuat. Selanjutnya adalah poin kelima, yaitu keadilan. Keadilan berarti memperlakukan seseorang sesuai dengan kebutuhan dan haknya, dengan proporsional dan tidak melanggar hukum. Enam, keterbukaan
Berarti keterbukaan informasi dalam pengelolaan anggaran tidak rahasia dan dapat diakses oleh semua orang. Poin ketujuh yaitu kedisiplinan. Berarti tata tertib, ketaatan kepada peraturan. Contoh penerapannya, kemampuan mengatur waktu, kepatuhan terhadap peraturan, dan ketaatan kepada tata tertib yang berlaku. Poin ke-8 adalah kesederhanaan. Berarti sikap dan perilaku yang tidak berlebihan terhadap suatu benda, tetapi lebih mementingkan tujuan dan manfaatnya. Sembilan, kepedulian. Berarti berperilaku dan memperlakukan orang lain dan lingkungan sekitarnya sehingga bermanfaat bagi semua pihak. Peduli adalah sebuah nilai dasar dan sikap yang memperhatikan dan bertindak proaktif terhadap kondisi atau keadaan di sekitar kita. Peduli adalah sebuah sikap keberpihakan kita untuk melibatkan diri dalam persoalan atau kondisi yang terjadi di sekitar kita. Baiklah, kesimpulan dari hasil pembelajaran pendidikan anti korupsi adalah diharapkan generasi penerus bangsa akan lebih awal memahami masalah korupsi dan menanamkan nilai-nilai anti korupsi dalam kehidupan sehari-hari. Demikianlah pemaparan materi pembelajaran pendidikan anti korupsi. Diharapkan peserta didik menjadi warga negara yang berani, jujur, bertanggung jawab, disiplin, berlaku adil, dan memiliki kepedulian. Akhir kata, saya Yustahudin Isagi dan Pak Rizky Fajar SPD mengucapkan terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.